Agama saya Muslim, JK. Oh, good. Saya nak tanya JK, kenapa Kristian tidak terus menyembah kepada Allah Bapa sahaja? Kenapa harus menyembah Yesus? Kenapa Yesus tu dijadikan Allah yang berjalan di muka bumi? Dia dari sananya sudah Allah. Makanya saya katakan Allah itu bukan satu benda atau kemudian berbicara tentang satu sosok Allah. Bukan. Itu kan konsep Islam. Kata-kata Allah bukan Allah, betul? Bukan. Karena abang mengatakan firman bukan Allah, tapi sejak kapan si firman ini ada dalam diri Allah? Sejak kapan? Macam mana tu? Saya tak tahulah. Sejak kapan? Hanya Tuhan mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu. Betul tak? Ya, tanya itu hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah tahu. Jadi firman Allah itu pasti adalah Allah sendiri. Sekarang saya tanya, suara Bang Mandes ini Bang Mandes bukan? Gempar Mandes Muslim Malaysia pusing debat dengan Jeki Sembiring. Kenapa Yesus dijadikan Allah? Mari kita simak debat seru antara Mandes Muslim Malaysia dengan apologet Kristen Jeki Sembiring berikut ini. Mandes, selamat malam Mandes. Ya, Jeki, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Okey, apa mengenai Yesus ni, Jeki? Mengenai keselamatan. Okey. Bang Mandes dari mana? Dari Malaysia. Keyakinan. Apa dia? Agama. Oh, agama. Agama saya Muslim, JK. Oh, good. Okay. Silakan. Saya nak tanya JK, kenapa Kristian tidak terus menyembah kepada Allah Bapa sahaja? Kenapa harus menyembah Yesus? Apa yang abang ketahui tentang Allah Bapa? Allah kan Allah. Kamu menyebut Allah, Bapa tu Allah kan? Betul tak? Bapa ya Bapa bang sebenarnya. Ya, Bapa tu nama kamu panggil Allah kah? Kamu gelar dia Allah kah? Allah enggak. Kalau pelafalansnya Allah itu tentu dalam bahasa Arab ya. Iya. Tapi dalam bahasa Kenapa Indonesia kamu itu gunakan nama Allah kepada Bapa tu? Allah Bapa. karena Allah itu gelar. Dia bukan nama. Maka yang mengatakan Allah itu sebagai nama, yaitu cuma Islam. Karena sebelum Islam ada dan Muhammad ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sepertinya tidak pernah dikenal selain ketika pertama kali Muhammad. Begitu. Kalau mengenal Allah sebagai gelar, iya, tetapi tidak sebagai nama pribadi. Begitu dia. Jadi kenapa kebanyakan orang Kristen panggil Allah Bapa? Nggak ada pakai pelafalan Allah dalam konsep Islam itu bang, nggak ada. Dalam konsep Kristen ada? Dalam konsep Kristen kita memanggil dia Allah karena dia jenisnya ilahi. Betul dia lah. Bukan Allah jadi juga, jenisnya Allah sama juga tu, Allah sama Allah kan? Sama juga kan? sama, tetapi kan kalau di tempat abang Allah itu nama toh. Ya, nama Allah banyak nama dia punya nama dia ada 99 kan macam tu yang saya tahu lah. Iya, tapi kan yang sering dipanggil umat Islam kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul nggak? Ya, betul. Subhanahu wa Ta'ala itu kan gelarnya, tapi kan namanya Allah, ya kan? So, jadi Yesus tu adakah dia tu Allah? Yesus itu disebut Allah karena hakikatnya sebagai firman. Itu dia bang. Tapi Jadi hakikat Yesus itu bukan kemanusiaannya. Kenapa tidak terus menyembah kepada Allah? Kenapa Yesus tu dijadikan Allah yang berjalan di muka bumi? Oh salah. Kalau abang katakan kami menjadikan Yesus Allah, itu salah. Dia dari sananya sudah Allah. Makanya saya katakan Allah itu bukan satu benda atau kemudian berbicara tentang satu sosok Allah. Bukan. Itu kan konsep Islam. Kalau kami mengatakan Allah,
Disitulah Bapa, Firman, dan Roh. Karena hakikat mereka adalah Allah. Jadi kenapa tidak kepada Allah Bapa, misalnya gitu kan, kepada Allah Bapa? Iya, yang Nah, itu harus disembah kan? keliru. Yang harus Itu keliru, disembah. karena Kenapa ditukar kepada Yesus? Ciptaan. menyembah, Yesus itu ciptaan. ya itu konsep Islam tentang Isa, tapi tidak dengan Yesus Kristus. Yesus itu bukan Karena- ciptaan nggak, Jeki? Bagi awak. Bukan. Hakikat Yesus itu, bukan. Hakikat Yesus itu adalah keilahiannya, Bang. Ya, hakikatnya itu keilahiannya sebagai firman Allah. Ya, firman yang ada dalam diri Bapa. Nah, sekali lagi, konsep firman di dalam Islam dan Kristen itu berbeda juga. Gitu loh. Pertanyaan saya sederhana, sebenarnya 3, supaya Abang bisa menjawab pertanyaan saya. Sederhana, ada 3. Bisakah Abang taat kepada Allah tanpa taat kepada firman-Nya Al-Quran? Bisa enggak? Taat kepada Allah boleh. Firman itu dia punya percakapan. Firman ini bagi kami Islam, dia punya percakapan, firman ini. Ya, ya. Saya ulang, ini pertanyaan 3 sangat sederhana sekali. Bisakah Abang taat kepada Allah tanpa taat kepada Al-Quran firman-Nya? Bisa nggak? Mesti taat kepada dia punya firman. Iya. Tidak bisa toh langsung kepada Allah. Kita diberi firman, kan betul? Kita memang Jadi taat kita- kepada firman dia. Jadi kita Firman. tidak bisa taat kepada Allah tanpa menaati firman-Nya Al-Quran. Karena kita tahu Allah melalui firman-Nya. Nah, pertanyaan yang sama, yang sejajar dengan itu. Bisakah Abang mengenal Allah tanpa melalui Al-Quran? Bisa? Setelah mengenal Al-Quran lah, kenal Allah. Jadi kan Abang mengenal Allah dan Abang tahu tentang Allah itu kan melalui Ya, Al-Quran. melalui firman dia. Melalui firman-Nya. Apa Tidak yang bisa ada langsung dalam dong. Al-Quran itu semua firman Allah. Ya. Jadi Abang tidak bisa mengenal Allah tanpa firman-Nya Al-Quran. Tapi Abang tidak bisa Al-Quran taat itu kepada Allah. Al-Quran itu bukan Allah. Saya tadi sederhana, bisakah Abang taat kepada Allah tanpa taat kepada firman-Nya Al-Quran? Tidak bisa. Karena Allah berfirman melalui Al-Quran. Al-Quran. Bisakah Abang kemudian mengenal Allah tanpa mengenal firman-Nya Al-Quran? Tidak bisa juga. Waktu Abang taat kepada Al-Quran, Allah cemburu nggak? Macam mana tuh? Waktu Abang taat kepada Al-Quran, makanya 3 pertanyaan ini jangan los, Bang. 3 pertanyaan ini penting sekali. Ini misalnya catatlah Al-Quran. Bisakah Abang taat kepada Allah tanpa mengenal firman-Nya Al-Quran? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus melalui Al-Quran. Kita mengerti Allah. Iya. Nah, bisakah Abang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa Al-Quran? Tidak bisa. Tidak bisa. Firman-Nya Tak tidak bisa. Ya. Oke, waktu Abang taat kepada Al-Quran, taat kepada firman Allah, Allah cemburu nggak? Macam mana pula dia cemburu? Itu firman dia. Okey lah. Ini firman-Nya. Ya, bagi dia okey lah. You sudah apa ni? Sudah baca dia punya firman semua, sudah faham apa yang dia firmankan. Allah nak cemburu. Oke, jadi firman-Nya ini Abang taati, Ya. tapi Allah nggak cemburu kan? Enggak. Kenapa Allah nggak cemburu? Sebab anda sudah patuh dengan firman-Nya. Anda sudah mengikuti apa yang firmankan. Nah, puncak saya bukan mau ke situ. Saya mengatakan bahwa Abang taat kepada Allah melalui Al-Quran. Abang mengenal Allah melalui Al-Quran. Mengikuti firman-Nya, apa yang dia firman dalam Al-Quran. Okey. Ya, melalui Al-Quran, firman-Nya. Nah, maka Abang waktu taat kepada firman-Nya ini, Ya. firman Allah ini, Allahnya cemburu nggak? Tidak. Kenapa nggak cemburu? Kenapa dia nak cemburu? Itu dia punya firman dia kan? Iya, karena firman-Nya ini bukan Allah kan? Iya, bukan Allah. Dia punya Bukan firman. Allah. Tetapi Perkataan kenapa kemudian Perkataan Allah. Abang harus menaati firman-Nya dulu baru bisa kepada Allah? Kenapa tidak bisa langsung kepada Allah, Abang? Dengan firman lah kita mengenali dia. Firman-Nya ini apa sih? Firman-Nya apa ini? Perkataan Allah. Kata-kata Perkataan Allah. Allah. Iya. Perkataan Allah ya. Iya. Oke, pertanyaan saya adalah perkataan Allah itu bukan Allah kan Abang bilang?
Perkataan Allah, bukan Allah. Perkataan Allah itu apakah Allah sendiri? Kata-kata Allah, kau kan paham? Kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Pegang ya rantai itu Bang ya. Ya. Firman Allah adalah kata-kata Allah. Oke? Nah, pertanyaan saya tadi Abang Allah berfirman melalui Jibril, macam itu. Ya. Saya nggak bilang berfirman melalui Jibril dulu. Saya ngomong bahwa Allah, suara Allah ini kita nggak bisa dengar, betul tak? ya saya tahu. Kan? Makanya saya tanya sama Abang bahwa ketika Abang yang mengatakan Abang harus taat kepada firman-Nya dulu, Al-Quran, tidak bisa langsung kepada Allah. Ya, Nah, makanya saya tanya sama Abang. Saya tanya, firman itu apa? Abang tadi cakap adalah kata-kata Allah, betul kan? Ya, perkataan Tetapi kata-kata Allah bukan Allah, betul? Bukan Allah. Kata-kata Allah bukan Allah. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi firman adalah perkataan, pertanyaan saya, firman itu diciptakan atau tidak? Firman diciptakan. Saya tidak pasti lah kalau firman diciptakan. Setahu saya firman itu dari perkataan Allah kepada macam itu. Firman diciptakan atau tidak? Karena Abang mengatakan firman bukan Allah, tapi sejak kapan si firman ini ada dalam diri Allah? Sejak kapan? Macam mana tuh? Saya tak tahu lah. Sejak kapan? Ya, karena Abang mengatakan firman Allah bukan Allah, tetapi sejak kapan firman ini bersama dengan Allah? Sejak kapan? Saya tak tahu lah itu. Sejak kapan? Sejak kapan? Saya tak tahu, Jeki. Ya. Coba itulah. Baik. Kristen dia menganggap firman Allah itu dialah Allah. Itu yang masalah tuh. Kenapa jadi betul? Kalau kami selesai Bang, kalau kami selesai, waktu saya tanya kepada Antum harus punya jawaban sendiri. Kalau firman itu bukan Allah, sejak kapan firman itu ada dalam diri Allah? Sejak kapan Allah punya firman? Hanya Tuhan mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah tahu. Oke. Hanya Allah yang tahu ya. Sedang cerita hanya Allah. Itulah bedanya kita. Kalau saya bisa menjelaskan, kalau Abang walau biyusawab. Nah, kalau saya bisa jelaskan, tidak mungkin firman Allah bukan Allah. Clear itu iman Kristen. Yohanes 1 ayat 1. Jadi firman Allah itu pasti adalah Allah sendiri. Sekarang saya tanya, suara Bang Mandes ini Bang Mandes bukan? Suara saya sekarang nih, saya. Nah, itu benar. Orangnya Abang, suara bukan Abang. Maka kalau Abang maki-maki saya, Abang ngomong kamu jelek, kamu ini, keluargamu ini, saya rekam ini toh. Saya laporkan ke kedutaan Malaysia misalnya. Nah, yang ditangkap itu suara Abang atau Abang? Iya, memang saya. Bisa ndak Abang bilang, itu bukan aku, itu suaraku. Bisa ndak ngomong begitu tuh? Biasa. Bisa dong. Biasa lagi kalau itu kan suara saya. Itu bukan saya yang maki-maki. Tangkap suara saya saja. Nanti diketok sama hakim. Nah, jadi pening ya. Pening. Itulah. Jangan buat satu agama yang membingungkan, Pak. Jangan cari satu agama yang logik. Loh, saya tadi sudah jelaskan kalau Abang walau bishawab. Jadi yang membingungkan siapa? Kalian lah bikin bingung kalian. Saya tadi bisa menjelaskan Bang, firman Allah pasti Allah. Kalau Abang walau simple benar nih. Apabila simpel sekali, karena simpel itulah saya bertanya, sejak kapan firman walau bishawab ada hanya Allah yang tahu. Baik Bapak Ibu Saudara, pertama-tama ingin saya tegaskan apa yang menjadi jawaban atau argumentasi
yang disampaikan oleh apologet Kristen, dalam hal ini saudara kita Jeki Sembiring, menurut saya sangat luar biasa, jelas, tuntas, dan pada akhirnya bisa membuat saudara kita Mandes, seorang Muslim Malaysia, menjadi pening dan pusing. Ternyata di awal dari mereka tanya jawab, berdiskusi atau berdebat, kelihatan saudara kita Mandes ini begitu antusias mencoba untuk merobohkan dan meruntuhkan pendapat, pemikiran, dan pemahaman dari saudara kita Jeki Sembiring. Tetapi oleh karena kejeniusan dan kecerdasan dari saudara kita Jeki Sembiring, akhirnya justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saudara kita Mandes sampai mengaku pusing dan pening karena pertanyaan-pertanyaan yang sangat menusuk dilontarkan oleh saudara kita Jeki Sembiring tidak bisa dijawab oleh saudara kita Mandes. Kalau kita mengikuti debat dan diskusi mereka, tanya jawab yang ada di antara mereka, maka hal pertama yang disodorkan oleh saudara kita Mandes adalah, kenapa orang-orang Kristen ngotot menyembah Yesus? Kenapa penyembahan itu tidak difokuskan atau diarahkan hanya kepada Allah yang disapa dengan Bapa? Itu menjadi pertanyaan yang diulang-ulang oleh saudara kita Mandes. Dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh saudara kita Jeki Sembiring dengan berbalik bertanya, ternyata membuat saudara kita Mandes Muslim Malaysia ini kelebakan, saudaraku. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dari saudara kita Mandes Muslim Malaysia ini. Oleh karena beliau ini termasuk banyak polemikus Muslim, tetap permanen gagal paham, mengerti, memahami doktrin ajaran kekristenan yang sangat fundamental, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Allah yang dimengerti dan dipercayai oleh orang-orang Kristen bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah Allah yang disapa dengan Bapa. Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Seperti yang ditanyakan saudara kita Jeki Sembiring, setelah panjang lebar berdiskusi, beliau menanyakan 3 pertanyaan jitu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bisakah taat kepada Allah tanpa taat kepada firman? Jawabannya tidak bisa. Bisakah mengenal Allah tanpa firman-Nya? Jawabannya tidak bisa. Waktu seseorang taat kepada firman, apakah Allah cemburu dengan taat kepada firman? Tidak. Bahkan pertanyaan berikutnya, apakah firman itu diciptakan? Di sini dia mulai bingung, saudara. Ada kesulitan, gagal paham yang sangat serius bagi saudara kita Mandes dan termasuk polemikus Muslim, membedakan antara perkataan Allah atau firman dengan berfirman. Kalau dalam konteks kekristenan itu sudah clear, sudah jelas terang benderang. Allah itu bisa berfirman karena memang memiliki firman. Apakah firman itu diciptakan? Ini menjadi dilema bagi Mandes. Kalau bagi orang Kristen tuntas, firman itu tidak diciptakan karena firman itu sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Pertanyaannya, kapan Allah itu ada? Allah itu unlimited, tak terbatas, tidak punya permulaan. Berarti baik itu firman
firman maupun roh sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Firman tidak diciptakan. Kalau sampai firman diciptakan, dengan apakah Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Apa buktinya? Alkitab berkata dengan sangat eksplisit, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh firman. Dan tanpa Dia, maksudnya tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nanti masuk lagi ke Mazmur 33 ayat 6. Coba kita lihat. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Langit dijadikan oleh Tuhan melalui firman. Itu sebabnya tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita buka kembali referensinya. Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau kita merujuk kepada ayat 15, di sini jelas menegaskan yang dimaksud oleh Dia di sini adalah oleh Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus dalam keadaan sebagai yang ilahi, sebagai firman, bukan sebagai manusia yang menjadi buah rahim Maria, dilahirkan dan hidup selama 33,5 tahun di dunia ini. Bukan itu yang menciptakan segala sesuatu, tapi eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman. Dalam konteks Yesus sebagai firman itulah orang-orang Kristen mengerti, memahami bahwa Yesus itu adalah Allah atau ilahi. Ibrani 1 ayat yang kedua bagian B. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya. Makanya pengertian anaknya dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 3. Tidak bisa dipisahkan. Oleh firman Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah tidak punya daya cipta kalau Allah tidak memiliki firman sejak kekal dalam dirinya. Allah itu Allah yang almarhum kalau Allah itu tidak memiliki roh sejak kekal. Karena roh itu adalah prinsip hidup Allah. Jadi baik Bapa, firman dan roh sudah ada sejak kekal. Dan inilah yang dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang selalu menjadi gagal paham, yang tidak bisa dipahami atau tetap gagal paham permanen oleh saudara-saudara kita di luar Kristen adalah Yesus itu satu pribadi memiliki dua natur, dua tabiat, sifat atau keadaan. Keadaan sebagai yang ilahi itu tentu tidak merujuk kepada Yesus yang fisik, yang manusia, yang menjadi buah rahim Maria, dilahirkan dan hidup sekitar 33,5 tahun di dunia ini. Bukan. Itu bukan keilahian Yesus. Itu benar-benar kemanusiaan Yesus. Itu sebabnya siapakah yang mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib adalah Allah atau Tuhan dalam natur keadaan sebagai manusia. Itu clear.
Jadi bagi orang Kristen apakah firman itu diciptakan? Tidak. Karena firman itu sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Dan hal itu menunjukkan, membuktikan sekaligus menegaskan bahwa Allah yang disapa dengan Bapa telah memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Jadi kalau sampai ayat-ayat Alkitab nanti kita paparkan secara panjang lebar, dan tentunya tidak akan sempat saya bahas satu persatu ayat-ayat tersebut dalam kesempatan ini. Tapi paling tidak ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Bahkan Yesus berkata bahwa dia sudah punya eksistensi keberadaan sebelum dunia ada. Pertanyaannya, apakah itu berbicara tentang buah rahim Maria, keadaan Yesus sebagai manusia? Tentu tidak. Tapi itu berbicara tentang keadaan Yesus sebagai yang ilahi, yaitu sebagai firman yang ada dalam diri Allah secara kekal.